Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Muhadjir Effendi, yang kami hormati para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan seluruh pegawai di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Shalom. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehadiratnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di Plaza Insan Berprestasi untuk mengikuti acara tausiah belajar bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Hari Ulang Tahun Korp Pegawai Republik Indonesia yang ke-47 tahun 2018. Boleh kita berikan sambutan yang meriah untuk seluruh Korpri di Indonesia. Ya, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Cak Nun serta seluruh kerabat dari Kiai Kanjeng yang hadir pada siang hari ini memeriahkan acara hari ulang tahun Korpri kita. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang ikut merayakan hari ulang tahun Korpri. Ini kok banyak yang belum turun ya? Diminta untuk segera datang, nanti nggak kebagian. Itu saja, nanti kalau saya lanjutkan jadinya saya yang bertausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhajir Effendi atas sambutan yang sudah diberikan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, langsung saja tanpa berlama-lama tiba waktunya kita untuk belajar bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan. Pak Muhajir, saya dapat daftar bahwa narasumbernya pagi sore hari ini itu panjenengan, Pak Mendikbud, kemudian Bapak Didik Suhardi, Sekjen Kemendikbud, Ketua Korpri, kemudian Bapak Mukhlis, sahabat saya dari Malaysia dulu, Pak Haris Iskandar, Dirjen PAUD, Bapak Hamid Muhammad, Dirjen Dikdasmen, Bapak Supriyanto, Dirjen Ketika, Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Bapak Dadang Suhendar, Kepala BPB, dan Bapak Totok Suprayitno, Kepala Balitbank. Dalam pemahaman saya akan duduk bersama beliau-beliau yang disebut itu. Ternyata saya, jadi gimana baiknya? Jebul aku dihapusi ya semuanya. Oke, bismillah gini Bapak-Bapak sekalian. Saya langsung respon dari apa yang sudah saya alami di barusan ini. Pertama, ada 3 macam kemungkinan untuk ketika ketemu itu. Pertama seperti yang Anda lakukan tadi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Sakpiturute, Shalom, dan seterusnya. Nah, saya pernah menawarkan ketika MTQ di Sumeneb, MTQ RRI. Kemungkinan kedua adalah, biarlah setiap pemeluk agama menggunakan bahasanya masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia menyepakati bahwa maksudnya sama. Om Swastiastu karo Assalamualaikum itu sama. Dengan salam sejahtera juga sama. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang Assalamualaikum sampai Om Swastu. Gampangannya kita belajar kepada ayam, bebek, dan angsa. Jadi bebek nggak perlu menirukan kambing, gitu ya. Kambingnya ya sudah mbek-mbek aja. Kalau ketemu pakai bahasa masing-masing. Jadi kalau Pak Muhajir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sampean Nasrani sampean tinggal menjawab Shalom. Nah, atau kalau yang pidato Nasrani Shalom sampean menjawab Waalaikumsalam. Kira-kira gitu, itu alternatif kedua. Karena saya bukan pemerintah, saya tidak akan memaksakan.
sak karepmu. Gitu ya. Itu lebih efisien dan lebih ajur-ajar, lebih membiasakan diri untuk merelakan seseorang menjadi seseorang. Ayam rela, bebek adalah bebek. Bebeknya rela, kambing adalah kambing. Jadi supaya kambing untuk membuktikan dia itu sayang sama bebek, kambingnya tidak perlu bilang wek-wek gitu loh. Nah gitu kira-kira gitu. Itu alternatif kedua. Dipakai atau tidak monggo. Nomor 3 yang sebenarnya saya rencanakan untuk saya pakai siang hari ini, saya tidak akan mengucapkan Assalamualaikum kepada Anda semua dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, kalau pakai hukum Islam itu hukumnya sunnah, jadi enggak apa-apa. Nomor 2, saya menghindarkan kita semua dari dosa. Soalnya kalau saya sudah bilang Assalamualaikum berarti saya janji sama Anda untuk tidak boleh memberikan apapun kepada Anda kecuali keselamatan. Keselamatan kata, keselamatan perbuatan, keselamatan komunikasi, apapun saja dalam segala urusan saya harus memenuhi Assalamualaikum. Nah kalau sudah saya Assalamualaikum semua yang mendengar jadi wajib. Menurut Islam wajib membalas janji itu Waalaikumsalam. Nah ini kan meneng-meneng janji kok gak bisa memenuhi kan dosanya double Pak. Jadi mending gak usah salam aja, kita gak terikat janji apa-apa. Itu yang saya pilih hari ini. Daripada meneng-meneng janji, mending gak usah janji tapi kita lakukan perbuatan baik dan toleransi satu sama lain. Apalagi Assalamualaikum itu kalau lengkap, itu berarti tidak terbatas individu. Sebab salam alaikum itu kan from us, dari saya ke Anda, dari Anda ke saya. Tapi kalau sudah warahmatullahi wabarakatuh itu dari Tuhan, ada transformasi, rahmat dijadikan barokah. Jadi jangan sampai rahmat Tuhan ini tidak menjadi barokah. Nah antara rahmat barokah ini kalau pakai ilmu sosial ada potensi, ada aktualisasi. Ada input, ada output, kan gitu. Nah antara potensi dan aktualisasi, antara input dan output, antara hulu dan hilir, antara rahmat dan barokah ini kan ada sistem, ada ilmu, ada kurikulum, ada policy, ada negara, ada kabinet. Jadi urusannya kan panjang Pak, mending tidak usah janji aja. Gitu. Jadi kita tidak usah cari-cari perkara untuk bikin dosa yang gitu loh kalau saya. Terus enggak usah ketok-ketok, enggak usah dilihat-lihatkan lah niat baik, itu pokoknya dilakukan aja. Ini kan kita sekarang kan terlalu ingin memperlihatkan untuk supaya kelihatan orang Islam kita takbir, Allahu Akbar, itu kan tadi kakian taek lah arek-arek iki. Kakiannya nyun sewu, waduh keluar Jombang saya gara-gara menterinya orang Jawa Timur, jadi mulut saya kurang terjaga. Jadi terlalu jadi tawaran saya nggak usah Assalamualaikum tapi percayalah sama saya diundang ke sini oleh sahabat saya, oleh kita itu yang senior siapa Pak? Nek umur Pak. Saya senior toh, nah, beliau berarti anak buah saya. Karena kakak saya juga di Malang dan saya sudah di UMM sejak lama, sejak dulu gitu kan, sejak Pak Malik Fajar dulu dan seterusnya. Dan saya hormat sama beliau, Pak Malik juga, dan saya disebut orang NU ya karena sering selawatan, tapi kalau legalitasnya saya punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Saya SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan saya pernah punya kartu betul di Muhammadiyah. Cuman kedua-duanya kurang mengakui saya, gitu. Ya tidak ada masalah. Itu yang pertama seperti itu. Jadi terserah Anda, tapi pokoknya intinya saya ke sini, semua yang saya lakukan dengan Kiai Kanjeng itu harus merupakan transformasi dari rahmat menjadi barokah. Rahmat itu apa? Rahmat itu bukti kasih sayang Tuhan yang dikasih ke siapa saja tanpa batas, tanpa kriteria, tanpa parameter, itu namanya rahmat. Jadi apa saja, siapa saja dikasih, maling dikasih, orang jahat dikasih, semua dikasih. Ya. Kalau barokah itu ketika sudah ada tata kelola, sudah ada kurikulum, sudah ada policy, gitu. Nah, ada Diknas ini, ada Kemendiknas ini kan itu adalah usaha transformasi agar
rahmat Allah yang berupa ilmu dan kecerdasan serta akal ini oleh Dignas diprogram melalui satu sistem pendidikan supaya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu kira-kira. Gitu. Itu pertama, saya tidak memaksakan apa-apa, saya cuma membeberkan seperti itu. Nomor dua, saya senang sekali meskipun saya sendiri kaget karena nggak hafal 3 stansa tadi, karena saya mohon izin Pak Muhajir, saya sama Kiai Kanjeng ingin merasa ikut berjasa sedikit gitu ya. Karena saya membawa 3 stansa ini di mana-mana sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Saya menyarankan, pertama saya ingat di kantor Gubernur Palu, saya menyarankan mbok dibikin undang-undang yang menganjurkan agar Indonesia Raya ini kalau tidak 3 stansa ya ganti-ganti, stansa 2 ya boleh, 3 ya boleh, supaya menjadi satu dengan pemahaman rakyat. Terus Kiai Kanjeng kemana-mana selalu membawakan 3 stansa itu Pak. Betul. Kok di sini kok ada 3 stansa? Jadi saya kan wah sip yang top ini, berarti kita masuk surga bersama-sama. Karena ada gradasi nilai, satu Indonesia tanah airku itu berarti kita diresmikan untuk diamanai yang namanya tanah air. Jadi kalau yang meresmikan adalah pemilik saham, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dia pemilik saham, dia yang boleh menentukan apa saja, Indonesia mau diapain, Tuhan sebenarnya yang menentukan, cuman kita kan kadang-kadang agak kurang akrab sama dia kan gitu. Ya enggak apa-apa. Setelah itu Indonesia tanah yang mulia. Nah, jadi kalau kita pakai ilmu pendidikan kan benar, baik gitu ya, bijaksana, mulia sampai ke suci. Nah, yang stansa ketiga kan Indonesia tanah yang suci. Kan gitu. Jadi ini dulu ada maksudnya W.R. Supratman. Satu-satunya kelemahannya meskipun bisa kita maafkan dari Indonesia Raya adalah kata di sana itu Pak. Tapi ya enggak apa-apa, wong yang nyanyi itu TKW di Hongkong kok. TKW di Hongkong kan Indonesia kan di sana terus di sanalah gitu kan. Nah kalau kita di Indonesia kan di sana loh, sana mana kan itu kan. Ya enggak apa-apa wong. Orang Indonesia itu tidak terikat pada simbol, kata kan cuma simbol, gitu ya. Artinya ini kacamata, ini handphone, ini kan kesepakatan. Kalau dulunya dibalik kan tidak apa-apa, ini handphone, ini kacamata ya tidak apa-apa. Ya tahu, wong itu cuma simbol dan bangsa Indonesia sedang bertengkar pada tataran simbol. Demokrasi ya simbol, apa saja sebenarnya simbol. Islam pun kata itu juga simbol. Nah sebenarnya kita harus menyelam sampai ke substansi yang nanti simbolnya bisa berubah-ubah, tidak ada masalah. Jadi kita ini salah input outputnya. Misalnya sarjana itu input bukan output. Menteri itu input. Outputnya adalah perbaikan pendidikan, kan gitu. Saya sholat saya itu input. Dia belum bermakna bagi manusia. Jadi jangan pamerkan ibadahmu, karena ibadah kita itu hanya urusan kita sama Allah dan dia baru baik kepada Allah. Tapi untuk baik sama manusia, ibadahnya itu diterapkan menjadi nyun sewu kalau dalam Islam tanha anil faksha wal mungkar. Kalau sholat kita sudah membuat kita menjauhi kemungkaran dan keburukan-keburukan, maka baru itu outputnya. Tapi di Indonesia kan semua inputnya. Loh, pilih presiden aja yang dipersoalkan orangnya kok. Bukan trayeknya, mau kemana itu enggak. Wong sekarang naik bis saja kan ada yang pernah naik bis tahu nama sopirnya. Angkat tangan. Enggak ada. Ini bukan ilmu saya, ilmunya anak saya kemarin. Wong kita naik bis saja yang kita harus tahu itu trayeknya ini jurusan mana. Perkara supirnya beragama apa, namanya siapa, anaknya berapa kan tidak ada urusan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan Jokowi apa Prabowo atau siapapun. Yang menjadi urusan adalah ini mau dibawa kemana Indonesia, gitu kan. Tapi kan Indonesia itu salah satu bentuk kemesraannya adalah bertengkar. Gitu. Kalau tidak bertengkar tidak enak, gitu. Gatel, aduh wis gak gelut, tak gelut gitu kan. Istri suami aja kalau ndak
paidu-paiduan, minggat. Minggat itu kan bentuk kemesraan. Ya. Jangan dipikir wanita minggat itu dia ingin pisah, dia ingin dijemput. Betul enggak? Betul Pak ya? Jadi kalau minggat, iya pengalaman Pak. Jadi lari dari rumah sambil noleh-noleh, lu gak diuber ya? Kira-kira gitu, oke. Oke, jadi input output tadi sudah Pak ya, jadi potensi aktualisasi. Nah pendidikan kan begitu Pak, pendidikan itu kan potensinya dari Tuhan. Aktualisasinya kita yang menentukan. Misalnya Tuhan kasih padi, mau dijadiin apa? Mau jadiin beras nasi, apa mau dijadiin, output inputnya dari Tuhan itu ketela, manusia yang bikin sistem untuk menghasilkan output atau aplikasi atau aktualisasi. Apa ketela itu menjadi gedok, apa menjadi krepek, atau menjadi sawut, menjadi monggo gitu ya. Nah, urusan Dignas adalah dia menciptakan sistem atau mesin budaya, mesin akal, mesin kecerdasan, dan mesin rohani untuk supaya beras ini menjadi nasi, tela menjadi gedok, dan sebagainya. Nah, potensi anak didik itu kan masih tela Pak, masih padi. Nah, sekarang masalahnya output pendidikan ini siapa yang menentukan sebenarnya? Kalau mau kembali ke Musahim itu Al-Musahim itu Allah yang maha pemilik saham. Ya, dia yang bikin, mestinya dia yang kita tanya dong. Ini karpe sampean maunya Tuhan menciptakan si A ini disuruh jadi apa, kan gitu mestinya. Tapi kita kan nggak pernah Pak. Dari 3 kongres kebudayaan kemarin Pak, semua hasilnya itu tidak ada satupun kata Tuhan. Tidak pernah. Sampai lihat National Geographic, kagum kepada alam semesta, coba tunggu ada satu kata Tuhan, tidak ada. Jadi Tuhan itu saya itu kadang-kadang kasihan juga. Walah, tidak pernah disebut, dia cuma pelengkap penderita, cuma ya untuk kepentingan pemilu saja Tuhan disebut-sebut kan gitu. Ya gak apa-apa, tapi Tuhan maha besar, jadi tidak ada masalah. Terus gak apa-apa nun gitu kan. Kan saya sering juga melakukan apa Pak Muhajir yang bisa disebut berjasa lah gitu ya. Apa itu mendamaikan tawur, apa kan macam-macam juga, apa jilbab, apa kesenian, apa sinau, kan saya sedikit-sedikit ya ono jasane gitu ya. Terus kan tidak disebut Pak. Jadi malam ini, siang ini kita Kiai Kanjeng sudah ke 4.000 berapa? 4.038 titik, 4.038 titik ini sekarang. Itu keluar di koran atau majalah atau media massa, tidak ada 5 kali Pak. Dan terus kadang-kadang kan saya ngersulah juga, terus saya sambat Tuhan. Tuhan, kebacut arek-arek itu saya bilang. Kebangetan ya Allah, masa kita ngumpulin 20.000 orang, 30.000 orang acara sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, satu huruf pun tidak keluar di koran, terus Tuhan ketawa. Dapur munun gitu kan. Jangankan kamu, saya itu tidak dipuji loh sama mereka. Saya berjasa macam-macam, saya itu, wah jasa saya tidak karu-karuan, itu nggak pernah mereka sebut loh. Kok kamu lah, dapurmu sopo gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya setelah itu saya ikhlas, nggak apa-apa. Saya kesini tidak untuk berjasa, saya kesini tidak untuk diakui, saya kesini because I love you all, that's all kan gitu. Itu oke. Itu beberapa yang saya untuk mengawali ini. Nah, tema kita hari ini kan pengabdian dan integritas. Jadi teman-teman Korpri ini bagaimana bisa lebih intensif mengabdi, kan gitu. Nah, saya ingin memulai dengan begini. Saya tanya dulu sama, kalau yang agak belakang eselonnya lebih rendah gitu Pak. Saya tanya dulu Pak. Tidak apa ya? Karena saya kan biasa ketemu orang kecil, jadi kan saya nggak ngomong untuk bapak-bapak yang di depan. Oh gitu ya. Jadi misalnya kalau kita nanti mau guyon, karena kita harus gembira ini. Jangan lakukan apapun tanpa menghasilkan kegembiraan. Karena Allah sendiri menciptakan semua ini, judulnya adalah gembiralah.
beri kabar basyiron wa nadhira, bergembiralah. Jadi saya kemanapun harus bikin nada gembira. Dan saya mohon Anda semua nanti ikut bergembira. Cuman gembira itu kadang-kadang kalau sudah eselon tinggi kan malu, Pak. Guyu cekakaan kula mesti arek-arek sing cleaning service. Nanti menteri masuk ada menteri, wah enggak mungkin. Makin rendah eselonnya makin lebar mulutnya kan gitu kan. Karena ada peningkatan budaya Pak, jadi sekolah SD masih mau jalan kaki, sekolah SMP malu kalau jalan kaki, paling enggak pakai sepeda, begitu SMA sudah malu pakai sepeda, paling enggak motor, kalau mahasiswa kalau bisa mobil, artinya ada kegagalan peradaban. Seharusnya semakin tinggi pendidikan semakin rendah hatinya kepada masyarakat, kan begitu, tapi ini enggak, makin tinggi makin. Lah saya kan tiap hari kan mempertahankan diri saya di bawah terus. Jadi saya guyon nggak karu-karuan itu. Makanya saya pertahankan kadang-kadang ngomong kasar. Untuk supaya saya tidak menjadi priayi gitu loh. Pak Muhadjir ini kan kalau ketemu saya tuh, ya karena di depan Anda semua saya tidak enak lah. Ya ini asli ini ngono sampean ro dhewe lah. Pak Malik Fajar yo ngono, cangkeme ngono iku. Aja muring-muring ya. Jangan marah ya, memang begitu loh. Semakin dekat, semakin tidak ada batasan. Semakin cinta, semakin menyatu. Dan kalau sudah nikah, telanjang bulat berdua. Betul enggak? Betul enggak? Kalau dalam Al-Quran ada 3 tataran, mohon maaf ini kayak Kanjeng tunda sedikit. Kalau Anda masih jauh, pakai kebijaksanaan. Ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Untuk itu masih jauh, harus bijaksana, harus pakai kebijaksanaan. Ya, kalau sudah mulai satu lingkungan, berlombalah Muhammadiyah, berlombalah membuat kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau sudah dekat, baru ngomong agak lebih terang-terangan, kebenaran apapun bisa kita omongkan. Nah Pak Menteri ini, saya kan ingin menghormati dia dengan kebijaksanaan, tapi ketemu terus langsung ya dia langsung jadi sahabat, dan itu tidak mudah, tidak mudah untuk seorang menteri langsung konco kayak ketemu di warung gitu loh. Kan dulu Pak Harto bisa saya rayu itu karena saya bersikap seperti sahabat dia, yang menyayangi dia dan memahami hati dia. Maka Pak Harto senang banget karena selama ini dia diperlakukan 32 tahun sebagai raja besar, semua orang nyekel manuk ketemu dia, ini gitu, kan gitu. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau masih jauh, Pak Mukhlis, ayatnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak boleh bil khair, tidak boleh bil haq. Karena itu metode atau strateginya Allah seperti itu dalam komunikasi. Kalau sudah menjadi satu lingkaran, satu departemen, satu kementerian, kita fastabiqul khairat. Antara bidang ini berlomba untuk lebih berprestasi, berlomba untuk lebih baik. Kalau sudah sangat dekat, pas makan siang bareng, pas istirahat, itu kita menjadi sahabat. Jadi beliau bukan hanya menteri, beliau adalah juga seorang sahabat, beliau juga seorang bapak, beliau juga seorang yang sangat dekat dengan hati kita. Nah kalau sudah dekat di hati, baru Pak, kulil haqqa walau kana murron, kan gitu. Kalau masih jauh, jangan kulil haqqa. Ada orang jingklang tuh, pincang enggak boleh, cang nang dicang, enggak boleh ya, harus bijaksana, gitu loh. Makanya Rasulullah kita bilang Sayyidina, karena kita enggak hidup bareng-bareng beliau. Kalau dulu pernah berteman sama beliau kan nyamat gitu, enggak ada masalah. Kan enggak, sekarang misalnya Mbah Hasim kita panggil Sim ini Sim, enggak boleh. Ki Haji Ahmad Dahlan ya Mbah Dahlan, Mbah Hasim. Nah itu harus kita jaga seperti itu. Oke Bapak sekalian, karena temanya pengabdian, saya akan memulai sedikit. Langsung aja dengan Kiai Kanjeng gini. Kiai Kanjeng ini kan tidak jelas kategorinya. Kita ini out of box. Kita pentas saya kira tidak bisa ditandingi jumlahnya dan skala wilayah yang dijajah oleh Kiai Kanjeng dibanding grup apapun. Jadi kita sudah ke 20, hampir 30 kota-kota besar dunia. Kalau di Indonesia kita sampai gunung mana, alas endi, desa endi kita sudah jajah semua. Sampai 4038 kali itu. Betul-betul sudah masuk kemana-mana. Tapi kan tidak ada dalam catatan musik Indonesia, tidak ada Kiai Kanjeng.
Padahal musiknya macam-macam, jazz, blues, sholawat, Umi Kulsuman, keroncong, langgam, Cino, Barat, sembarang. Loh, ngapain tau Kiai Kanjeng kok bikin musik macam-macam? Loh, karena kita mengabdi kepada orang yang di depan kita. Kalau kita ke Tasikmalaya ya kalau selawat Badar kalau bisa lagu Sunda kan begitu. Kalau kita ke Maroko ya kita menyesuaikan diri dengan masyarakat Maroko. Kalau kita ke Aljazair ya kita pakai selawat Nariyah. Kalau kita ke Mesir Alexandria ya kita pakai burda dan kita harus bisa burda. Kita terbangan burda di Alexandria. Kalau kita ke Itali, ke Vatikan, kita pentas di Vatikan ya tak bikinin lagu yang katanya itu lagu gereja, padahal ya bukan, nggak ada lagu gereja. Yang ada tuh lagu barat apa lagu timur. Kalau barat itu sol mi sa si do re mi fa sol, kalau Jawa itu Jiro Patmo, saya malah enggak bisa. Kalau Arab ada kiro asap, itu semua kita mengabdi. Kalau kita ke Belanda ya kita nyanyikan lagu Belanda. Kalau kita ke Jerman, jadi karena kita mengabdi. Jadi saya ingin bertahap, mari kita cari supaya kita ini lebih nikmat dan gembira di dalam mengabdi. Ayo kita cari wacananya dari mana aja. Bisa dari kebudayaan mbah-mbah kita, bisa dari agama kita, bisa dari ilmu-ilmu modern dan lain sebagainya. Kalau yang paling gampang, misalnya karena kita menyebut Al-Musahim tadi yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu menurut sampean bikin sampean itu untuk apa? Tuhan itu bikin saya itu untuk apa? Saya boleh nggak berlaku semau saya ataukah saya berlaku seperti yang bikin saya? Kalau sampean lukisan, sampean menjadi seperti yang dimau pelukisnya atau lukisannya ngarang dewe? Warnanya, cuatannya, luasnya, yang digambar apa itu ngikut pelukisnya apa ada lukisan yang melukis dirinya sendiri? Kan aslinya kan ikut pelukisnya. Aslinya kan begitu. Kita sebagai manusia ya aslinya itu yang ngikut sama penciptanya. Tapi ya saya tidak nuntut-nuntut juga, enggak ya enggak apa-apalah. Tidak ada masalah, itu urusan sama Anda sama Tuhan bukan sama saya. Jadi saya tidak berani mengharamkan, menghalalkan, mengkritik yang tidak berani saya. Karena Anda kan, saya tidak punya hak apa-apa atas Anda semua. Yang punya hak atas Anda itu Tuhan, yang punya saham atas hidup Anda. Nah, kalau Tuhan bilang, Pak Muhajir, tidak ada peluang untuk tidak mengabdi dalam hidup manusia. Tidak ada satu detik, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sore, tidak ada pagi, kecuali mengabdi. Ayatnya sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat di MMD apa? MD apa DM ini? Kalau bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya yang wajar gini. Saya menciptakan jin dan manusia untuk supaya mengabdi kepada saya. Itu MD apa DM, Pak? Kalimatnya Tuhan enggak gitu. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada saya. Kalau kalimat yang pertama kan ada peluang untuk tidak mengabdi. Asal mengabdi, selebihnya boleh tidak apa-apa. Tapi kalau yang kalimat kedua kan tidak boleh ada apapun yang sifatnya tidak mengabdi. Maka kata-katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai kecuali. Saya tidak ciptakan manusia dan jin duluan, jin dan manusia. Ini juga tolong Anda pelajari kapan-kapan. Kok jin dulu ya? Di semua ayat-ayat itu jin disebut duluan, hanya ada 1-2 ayat yang manusia disebut duluan. Jadi jin itu kakak Anda. Kakak Anda. Jadi nanti kita ngomong bareng-bareng lah soal itu. Karena manusia bersaudara, Nur Muhammad, malaikat, jin, setan, kemudian benda, kemudian adiknya lagi benda yang tumbuh, kemudian adiknya lagi benda tumbuh bisa bergerak, kemudian saudara yang bungsu adalah benda yang tumbuh bisa bergerak dan punya akal dan hati nurani. Itu kita. Jadi kita ini saudara bungsu, kita punya kakak pohon-pohonan, hewan, jin, malaikat dan seterusnya. Jadi mohon kalau ketemu binatang yang sopan, kalau ada anjing, mas anjing mau kemana kan gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya itu kakak kita.
Maka ketika orang sholat, Allahu Akbar itu adalah ketika Anda berdiri itu sholatnya pohon-pohonan. Anda menghayati secara bertahap untuk mendekat ke Tuhan, pertama sebagai benda, maka Anda Allahu Akbar, kemudian Anda menjadi pohon, Anda takbiratul ihram, berdiri, kemudian Anda menjadi menghayati sholatnya binatang, Anda rukuk, kemudian sudah lengkap kebinatangan kita, kepohonan kita, ke botani zoologian kita, kematerialismean kita, kemudian kita menyempurnakan diri dengan keberanian dan kerelaan untuk melipat-lipat badan kita, yaitu sujud. Wajah kita letakkan di tempat yang paling bawah, kita tekuk-tekuk ini, kemauan, ambisi itu kita kalahkan semua, maka kita bersujud. Jadi sujud itu adalah ilmu yang tertinggi dan kesadaran tertinggi, di mana wajah yang kita jaga setengah mati itu kita taruh di tempat yang paling bawah. Nah, jadi itu menurut saya itu setiap gerakan dan pose badannya merupakan olahraga jiwa raga yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya gini. Jadi Anda sholat subuh 2 rakaat, entah yang teman-teman Nasrani ya, punya yang Nasrani dan agama lain kan punya syariat sendiri. Kan enggak boleh enggak ibadah. Enggak boleh. Jadi kalau kemudian kita ngopi, ngopinya harus dalam rangka ibadah, kan gitu. Kalau kita mandi, mandinya harus dalam rangka ibadah. Kita ke kantor harus dalam rangka ibadah. Kan selama ini kan dikotomi Pak, ini nyambut gawe, ibadah ya ibadah. Kalau bahkan ada maling ya maling, ya toh, sholat ya sholat, kan gitu kan. Kalau di Madura sana, kan gitu. Madura ini saya barusan dapat ada lomba lari di Madura Pak, pesertanya 4 baru nanti finalnya 4. Nah gurunya kan 1, 2, 3 lari, yang satu enggak ikut lari. Lu kamu kok enggak lari Cung? Saya nomor 4 Pak. Sampai tadi kan cuma bilang 1, 2, 3, 4-nya enggak disebut ya, saya enggak lari Pak. Oke, menggok didik nah Pak. Oke. Jadi Bapak sekalian, sekarang gini, kita terapkan, ada beberapa wacana tentang pengabdian, atau gini, tambahin sedikit yang sehari-hari. Bahasa Jawanya, saya itu apa? Aku. Kulo. Kulo itu kan singkatan dari kawulo, orang yang mengabdi. Saya dari sahaya. Jadi kita orang timur itu selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Saya, kawulo, dalem, ya, selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Sekarang kalau kita pakai ilmu yang agak lebih tinggi. Dan hari ini saya mendapat ilmu alhamdulillah dari Kemendiknas 1 yang selama ini belum pernah saya pikirkan. Jadi misalnya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kategorinya adalah mulkan nabiyya. Nabi yang raja. Kemudian Nabi Muhammad ditawari Allah, Muhammad kamu mau enggak kamu jadi nabi tapi juga raja, mau enggak? Kalau kamu mau saya kasih modal. Saya kasih gunung emas, saya kasih tambang, saya kasih air zam-zam yang tidak habis sampai lebih dari 3 miliar tahun. Jadi kamu Rasulullah Muhammad ditawari untuk menjadi nabi yang raja, abdan mulkan nabiyya. Terus Rasulullah Muhammad SAW menjawab, boten, hendak saya jadi abdan nabiyya saja. Saya menjadi nabi yang rakyat biasa saja. Rakyat jadi nabi yang kawulo saja gitu. Nah kan masalahnya sekarang kita siapa? Akhirnya saya sama teman-teman saya, sama jamaah saya kan nyari, kalau gitu kita ini raja enggak, nabi enggak, terus apa kita ini? Akhirnya kita punya kategori abdan abdiyah. Sudah kemanapun, dimanapun saya hanyalah pengabdi yang mengabdi. Dan karena saya mengabdi maka saya adalah pengabdi, karena saya pengabdi maka saya selalu mengabdi. Jadi kesini pun saya dalam rangka mengabdi kepada Anda semua. Nah, sekarang kalau Korpri apa posisinya? Nabi bukan, tapi kan bagian dari pengelolaan kerajaan atau negara. Berarti ada faktor mulkan. Muluk itu artinya pemilikan otoritas. Jadi
Korpri itu bagian dari, itu malaikatnya manusia. Jadi kalau malaikat itu kan stafnya Allah. Dari kata muluk juga. Jadi malaikat itu bukan nama makhluk, malaikat itu nama jabatannya. Gitu, malaikat. Nah, Anda semua Korpri ini kan malaikatnya pemerintah Indonesia. Berarti Anda ada kategori mulkan. Ya. Nah, kalau saya sama Kiai Kanjeng cuma abdan abdiya. Kalau Nabi Muhammad abdan nabiya. Kalau Nabi Sulaiman mulkan nabiya. Kalau Korpri mulkan abdiya. Orang di pemerintahan tetapi pekerjaannya mengabdi kepada seluruh rakyat. Kan gitu. Itu namanya mulkan abdiya. Itu baru saya ketemukan tadi Pak, karena macet tadi. Dari Cibubur macet terus mikir-mikir, oh ini konco-konco ini mulkan abdiya. Orang yang bekerja untuk kerajaan dalam tanda petik, untuk birokrasi, tapi pekerjaannya adalah mengabdi kepada rakyatnya. Maka kategorinya mulkan abdiya. Penting apa tidak, mudah-mudahan itu bisa menambah dorongan kita untuk mengabdi. Karena tidak ada satu detik pun yang Anda jalani tanpa pengabdian. Semua harus merupakan pengabdian. Anda tidak mungkin mengabdi sama Tuhan tok tanpa mengabdi, tanpa diaplikasikan kepada yang dimiliki Allah dan yang diciptakan Allah. Tidak mungkin Anda sholat khusyuk tapi Anda tidak menghormati binatang. Karena Allah tersinggung karena binatang bikinan dia. Tidak mungkin Anda, misalnya Anda baik sama Pak Menteri, sama Pak Muhajir, Anda tidak boleh menghina anaknya, menghina istrinya dan tidak menghormati keluarganya. Kalau Anda mengabdi sama Tuhan, maka hormatilah semua makhluk Tuhan. Itulah dasar pluralisme sebenarnya. Jadi pluralisme bukan hanya antar agama dan antar suku, juga antar makhluk. Antar makhluk. Jadi manusia kepada binatang-binatang. Makanya demokrasi sebenarnya kapan-kapan kita kembangkan, kita libatkan binatang-binatang untuk demokrasi kapan-kapan. Iya, itu seperti suku-suku di Sulawesi, di Sunda dulu binatang dilibatkan sapi. Misalnya Rasulullah melibatkan onta untuk menentukan di mana masjid, daripada bertengkar semua, udah lepas onta. Nanti di mana dia berhenti, disitulah masjid. Loh, itu dong, nggak masuk akal. Loh, masuk akal. Rasulullah ngerti bahwa yang dicari onta pasti sumber air. Jadi ontanya berhenti di tempat itu. Demikian juga di suku-suku lah. Di sini kan demokrasinya kan egoisme manusia tok, dianggapnya manusia tok yang berperan. Itu pun manusia ditakut-takutin lagi. Itu loh, enggak boleh pelihara anjing, enggak boleh di rumahnya kalau ada lukisan dan ada patung malaikat tidak mau masuk, kan gitu ya kata Ustadz ya. Nah sekarang saya kasih tahu cara berumur panjang, resepnya apa? Peliharalah anjing di rumahmu sehingga tidak ada malaikat yang mau masuk ke rumahmu sehingga kamu berumur panjang. Awet sampai. Nyenengke. Oke, saya nyicil itu dulu, kemudian gini. Bolehkah saya minta beberapa orang untuk menyanyikan bersama-sama keindonesiaan kita? Jadi cara berpikir kita tentang Indonesia itu juga gini. Selalu kan ada kalimat, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Jawa. Tidak salah, tapi menurut saya itu bisa bias. Kalau saya Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Batak, ya Bugis, ya semua. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, kan itu. Jangan bilang Indonesia bukan Islam, bukan Jawa. Itu kalau diterusin roketnya bisa salah arah kan gitu. Maka teman-teman saling menghormati satu sama lain. Maka kita bikin ada yang namanya komposisi Nusantara. Kita menyebutnya CC Nusantara. Nah, adakah di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedia 3-4 orang ikut nyanyi bersama, kita rayakan Indonesia di dalam kebersamaan kita, karena kita mengabdi sebagai orang Indonesia untuk semua manusia Indonesia, tidak peduli Sumatera, Sulawesi, Papua, semua kita hormati sebagai satu saudara, sebagai satu hubungan cinta. Mas, yang belakang-belakang, yang eselon rendah aja. Ya Mas, kita nyanyikan saya masih agak ragu-ragu Pak Menteri kepada bagaimana memberi konsumsi kepada Bapak di sini. Kalau di desa gampang, kalau di lapangan gampang. Di sini kan saya takut nanti tersinggung, nanti derajatnya tidak cocok gitu ya. Jangan-jangan di sini nih Brahmana sama Ksatria semua yang
Sementara saya kan Sudra sama Wesa gitu loh, jadi saya agak ragu-ragu. Kalau ada bapak-bapak volunteer 3-4 orang menyanyikan lagu-lagu daerah, kita mulai dari barat sampai timur untuk nomor pertama. Silakan Mas. Maju Mas, ya. Beberapa orang, ya, sip. Terutama yang dari luar Mas, dari Ambon, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, bapak-bapak. Ibu-ibu, monggo Bu, ayo Bu, bismillah. Ayo Mbak. Ya. Ada teksnya Bu, ada teksnya, tinggal dibaca kok Bu. Ayo Bu. Pak Muhajir menjadi contoh utama nih. Pak Muhajir, saya kadang-kadang pengabdian itu membuat kita harus ajar kalau pakai Bapak Pendidikan Nasional siapa? Syarji Pantoro kan 3 Pak, 1 ing ngarsa sing tulodo, tidak malu memberi contoh. Nomor 2 ing madya mangun karso, artinya kita mingling. Jadi kalau kita sama taman kanak-kanak mau gini-gini ya enggak apa-apa. Gitu. Untuk latihan ekspresi kok gini ya enggak apa-apa gitu loh. Enggak usah malu karena kita ini ing madya mangun karso kan gitu. Jadi kadang-kadang saya cek kalau di kampung gampang, tapi di sini kan gengsi kan gini-gini terus kan enggak enak ya. Mas siapa lagi? Lagi tengah. Monggo Pak Dalang, Pak Dalang. Oke, agak ke tengah. Yo. Pak Menteri dikasih teksnya. Ini belakangmu gitu. Oke, bismillah. Kita mulai dari asal usul musik Bali. Jadi Bali wiwitan. Ada yang ada teksnya, ada yang tidak ada teksnya karena kadang-kadang lagu daerah itu hanya instrumentalia seperti Sriwijaya itu himnenya tanpa teks. Gitu ya. Oke. Ya, bismillah. Yuk kita mulai dari Bali. Monggo. Sekarang kita ke Palembang. Sriwijaya itu perkawinan antara Jawa dengan Melayu. Jadi ritmenya Melayu, notasinya Jawa. Notasinya Jiro Patmo, tapi ritmenya Melayu. Sekali lagi. Kita masuk ke Jawa Desa Pak Dalang.
Indonesia Timur. Dari NTT ya. Kalau ada ibu bapak-bapak yang spontan maju monggo, tidak ada masalah. Yo. Sekarang lagu nasional. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kita ke Papua. Hey, yamko rambe yamko. Hey, yamko rambe yamko. Aronawa kombe. Hey, biloki be kubano kombo beko yumano kumo awe ade. Hey, biloki be kubano kombo beko yumano kumo awe ade. Oke 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 Rio, oke jambe jambe Rio, oke 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 Rio, oke jambe jambe Rio. Bungong jempa bungong jempa megani ate. Bunga telebe telebe indah lagunya. Bunga jumpa megani ate. Bunga telebe telebe indah lagunya. Putri kuning bercampur merah, fungsi ulang indah lagunya. Sing sing si baru meningkat di baru joget seru meninggontang dan mengi garis membangkan di membangkan. Sing sing si baru meningkat di baru joget seru meninggontang dan mengi garis membangkan di Kota Ambon, ibu negeri tanah malu. Di pinggir pantai tempat kita berteduh, bulan terang menerangi tepinya pantai. Ku dengar bunyi suara tiara ramai-ramai. Kita meloncat ke Riau. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju
place in your heart, and I know that it is love in this place that runs brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. Make a little space, make a better place. Build a world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying in the end for the living. Make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Angin memiliku pesan ditujui kenangan tuh sarua takkan lupa. Hey,
Sudah, Pak, saya mohon sampean jadi dewan juri ya sekarang. Gini Pak Muhadjir, gini loh. Kita itu kan memang, sebenarnya tema ini sama. Saya ke desa-desa manapun temanya sama. Guyub rukun, gotong royong, gitu. Persatuan-kesatuan sama. Cuman kita kan memang mengalami berbagai macam keadaan di mana guyub rukun menjadi angel. Gitu ya. Misalnya adanya pilpres itu kemana-mana kerjaan saya adalah disuruh bagaimana supaya tidak bentrok kan gitu. Jadi ternyata pilpres itu adalah alat untuk memecah belah masyarakat. Misalnya kan gitu kan, sehingga saya disuruh mendamaikan. Nah ternyata gini Pak, yang namanya kerjasama itu kan satu harus niru alam. Jadi setiap organisasi manusia acuannya adalah organisme yang diciptakan oleh Tuhan kan gitu. Perkecualian cuma satu, di Timur Tengah ada yang namanya Majma' al-Bahrain, di mana air laut asin dan tawar itu bisa berdampingan tanpa secara natural mengalami apa yang seharusnya terjadi. Itu betul-betul demonstrasinya kekuasaan Allah. Nah, Bapak sekalian, kita ini berbineka tunggal ika. Ya, antara misalnya di satu kantor ini kan ada divisi apa, seksi apa, bidang apa segala macam kan merupakan kerjasama, baik yang kecil di kantor maupun yang nasional. Jadi bagaimana supaya Madura sama Jawa, sama Bugis, bagaimana teman-teman Islam sama Kristen sama itu semua kan harus kita cari strateginya, formulanya, kan tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang misalnya gini, supaya kaki bermanfaat maka dia harus gantian, tidak boleh seragam. Bayangin kalau dua kaki kita ini melakukan hal yang sama, pada waktu yang sama kan kita jatuh kan gitu. Maka dia harus saling mengalah satu sama lain. Maka kita Pak Muhadjir di daerah-daerah kita gali permainan-permainan atau dolanan-dolanan anak-anak. Misalnya dolanan lepetan, jumpritan, jamuran segala macam untuk supaya anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk mengalami atmosfer persaudaraan dan kerjasama secara natural sehingga suatu hari mereka tidak mudah bentrok. Nah sekarang ini tadi kan Bu, dari semua lagu tadi yang sampean apal berapa? Separuh ya. Pak Dalang, berapa tadi sampai? 3. Artinya kita tidak harus hafal semua, tapi harus standby untuk bineka tunggal ika. Nah, pluralitas bineka ini kan gampang-gampang angel, kadang-kadang gampang, kadang-kadang angel. Gimana ya? Apalagi politik Pak. Kalau politik kan saling tidak mau. Prabowo dengan parpolnya sangat bahagia kalau Jokowi tidak jadi lagi. Betul enggak? Demikian juga Jokowi sangat bersyukur kalau Prabowo nggak bisa jadi presiden. Betul enggak? Berarti ada yang salah dengan nasionalisme kita, kan gitu. Perkara lu, kalau gitu saya harus milih siapa? Lu itu kan urusanmu di kotak suara. Untuk apa berdebat? Kan enggak apa-apa. Wong seandainya kamu milih siapapun nanti yang menjalankan hidup ini kan tetap takdir Allah juga. Tenang aja. Kan gitu loh, enggak ada masalah. Indonesia enggak akan bubar. Indonesia enggak akan bubar. Yang urusan Indonesia dalam hidup sampean kan cuma sedikit, Pak. Cuma sedikit. Misalnya kerjaan, gaji, urusan SIM, urusan gitu-gitu dok. Tapi saya kan kalau enggak ada Indonesia, enggak ada pemerintah, sampai mandi enggak? Mandi. BAB enggak? Kencing enggak? Kawin enggak? Ya. Sholat enggak? Jadi pekerjaan Anda itu hampir 90% itu urusannya enggak sama negara. Jadi pemerintah dan seterusnya itu tidak berkuasa 100%. Jadi kita itu, makanya kita emong saja semua pemerintah, ada masalah. Uang pemerintah cuma 5 tahun kok Pak. Kalau negara kan tidak ada batasnya, kan begitu. Ya. Jadi untuk apa Anda bertengkar, apakah calon satu, sampai gini loh Bu. Sampai kita menggunakan kata 1 dan 2 sekarang kita hindari di daerah-daerah. Dan misalnya lagu 1 wes, dituduh anti Prabowo. Habis nuduh terus 2, terus ternyata pro Prabowo. Akhirnya kita ganti 3, aku sayang
baru 4 gitu, sampai kita hindari kata 1, 2. Bayangin, setiap kata najis sekarang. Setiap kata itu menimbulkan fitnah. Saya ngomong Sayyidina Ali dituduh Syiah, coba. Padahal Syiah itu ada 3 macam, Pak. Syiah dalam arti non Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah yang kedua itu adalah idiom untuk ada si A, ada si B, ada si C. Tuh. Nah, Syiah yang ketiga itu orang kalau diajak jemuan, Syiah gitu, Syiah. Tuh. Syiah gitu. Akhirnya enggak jemuan, akhirnya kan gitu. Syiah gitu. Saya suka iseng-iseng begitu supaya orang itu enggak sedih gitu loh, Pak. Sampean jangan stres terus, ya. Saya kalau disebut kiai itu asal-usulnya kan kita bareng-bareng kenduren, ternyata kiainya enggak datang. Akhirnya saat ketemunya orang disuruh berdoa, nah dia enggak bisa berdoa terus dia bilang kiai gitu. Yang ditunjuk sebelahnya. Kalau monggo kiai gitu. Iya, akhirnya yang terakhir enggak bisa mengelak disebut kiai kan gitu. Ini ceritanya, Mas. Saya gitu-gitu ngarang-ngarang ben seneng atine wong gitu aja kok. Ndak usah diiriset secara antropologi ya ndak usah wong gitu aja kok. Biarin wong dianggap-anggap sendiri kan gitu. Termasuk Jogja Solo itu Pak. Jogja itu kan ketika VOC mulai datang ke Jogja, dia disambut oleh orang Jawa yang selalu akomodatif ya. Terus kalau sampean ke Jogja ada yang namanya angkringan, kalau sampean minum teh dijog. Jadi sampean kalau jog ya. Oh iya, Jogja. Belanda si VOC akhirnya menyimpulkan, oh ini tempat ini namanya Jogja. Terus mereka meneruskan ke timur sampai di Solo. Ternyata di sana tidak ada jog. Tidak ada jog itu tidak ada. Terus telah-toleh London ini. Jadi Solo Pak. Itu aja. Kok tahu Cak ngarang dewe, saya bilang kok repot. Jadi Anda itu tolong Bapak-bapak sekalian, tolong hemat waktu, tidak usah memasukkan ke otak Anda sesuatu yang tidak perlu kita masukkan, tidak perlu dimasukin ke hati sesuatu yang tidak efektif untuk Anda rasakan dalam hati. Sesuatu itu harus bisa ada skala prioritasnya, ada sesuatu yang taruh di hati, misalnya anak, istri, Allah, Rasulullah gitu ya. Nah, kalau tugas pemerintahan di tangan kanan Pak, sama di otak kan gitu kan. Ini suka semua dilebokno hati gitu. Sekarang semua dimasukin ke hati. Apa saja dimasukin ke hati. Akhirnya stres kita secara nasional kan gitu. Padahal ada pembagian kerja dalam hidup ini. Ya oke. Sekarang saya coba. Bapak-bapak sekarang mau enggak bergembira biasa saja sebagai orang, enggak usah pakai sebagai pejabat gitu ya. Oke. Pak sampean dewan jurinya ya. Sampean dewan jurinya. Saya minta gini. Coba, Anda kan misalnya di sini, misalnya 3, namanya apa Pak? Bidang apa kalau di kantor ini Pak? Direktorat. Oke, direktorat A, apa? Direktorat apa Pak? Apa? Oke, coba. Minta 3 direktorat. Direktorat Kebudayaan. Kebudayaan, Balitbang. Direktorat Dikdasmen. Oke, pokoknya minta 3. Coba yang Mas Doni sama Mas Dicit. Coba Bu, sampean yang mimpin 1 di sini, Pak Dalang sampean mimpin kedua di sini. Sampean mau apa? Coba kasih. Sampean milih direktorat apa? Direktorat Kesenian. Kesenian, oke. Wes gini ya. Berarti sampean milih dari sini ke sana, kesenian ya. Sekarang yang tengah direktorat apa? Dikdasmen. Disdakmen, sampean dasar dan menengah. Sampean yang mimpin ya, nyun sewu Bapak ya. Yang di depan enggak apa-apa, kita bebaskan yang belakang-belakang aja gitu ya. Oke. Yang kiri. Pak sampean yang tolong siapa satu memimpin, sampean pimpin Pak, nyun sewu. Kebudayaan, kasih Jit. Ya. Atau ada volunteer yang memimpin. Ayo Mbak, monggo Mbak. Ayo Mbak. Ya oke. Udah, pokoknya kesenian Dikdasmen. Oke. Dikdasmen. Mbak. Wis ora apa-apa, paut ora apa-apa. Oh, PAUD ini.
tadi di antara lagu-lagu yang nasional tadi, yang daerah-daerah tadi, sampean rata-rata kenal berapa? Tadi semua lagunya berapa, Don? Ada sekitar 12 lagu. 12. Dari 12 sampean kenal berapa tadi? 4 paling. Bisa berapa? Kenal tok sama bisa kan beda jauh. Yang bisa ya 2 lah, 3 gitu ya. Lancang kuning mesti enggak bisa ya toh. Apa? Terus Jijik Periuk, Tak Lelo-legung bisa yang orang Jawa dikit-dikit ya. Oke. Sekarang coba kita cari lagu yang gampang, yang enggak mungkin enggak. Cuman kalau lagu anak-anak kan kasihan juga ya. Soalnya Pak Muhajir, kita ini menemukan lagu anak-anak ini kadang-kadang menjadi sumber konflik. Misalnya Don, kenapa lahir bonek? Karena ada lagu naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Itu. Gitu. Boleh ndak bayar toh? Pantas. Berame-rame naik kereta itu ndak bayar. Okay. Nah itu ya ndak apa-apa, kita nggak ngeritik, cuman ya iki sing gara ono bonek iki kan. Ya bentar ya. Ada lagu Apa? yang mungkin waktu ngarang lagu itu beliau sedang lapar. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Biasanya kalau biru itu kan siang, nggak mungkin ada bintang. Bintang itu malam hari. Tapi karena siang dia lihat bintang pastilah sedang lapar dia. Makanya terus ngarangnya Terus berbintang-bintang gitu. Bintangnya karena lapar. Yang paling parah itu Pu Ame-ame gue. Oh, okay. Paling parah gue. Ya. Kok bisa mbak? Coba. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Coba rasionya gimana rasionya coba. Mana ada bayi makan nasi siang-siang? Kalau siang makan nasi malahnya minum cucu, mesti bapaknya. Ya, wanita ya Pak. Bukan kita mengubah, enggak, kita menikmati kok. Kekonyolan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Ada yang enggak punya kekonyolan, setiap Anda punya kekonyolan masing-masing. Saya itu Pak umur 60 baru tahu bahwa balon itu harus ditiup pakai gas. Saya baru tahu, tak pikir asal tiup dia mesti naik. Enggak, ternyata harus pakai gas. Itu saya baru tahu umur 60 tahun. Adik saya umur 40 tahun itu tak jak ngeliwat, terus dia beli kerupuk. Supaya kerupuknya itu awet, keras, renyah. Terus kami Jumatan dulu, setelah Jumatan makan, sama adik saya kerupuknya itu diletakkan di atas nasi yang sedang menganga-nganga itu. Karena pikiran dia, renyah itu panas, nasi tadi juga panas. Ditaruh di atas nasi, dipikirnya akan... Nah itu contoh kekonyolan, setiap orang punya kan? Dan kekonyolan itu keindahan. Kalau orang tidak punya kekonyolan, dia akan sombong. Makanya setiap orang dibikin sama Allah punya kekurangan, punya kekonyolan supaya kita rendah hati satu sama lain. Kan itu kan? Oke. Coba sekarang apa sih mau? Grup apa nih? Direktorat Kesenian. Direktorat Kesenian. Coba sampean pimpin nyanyi yang sebelah sana Pak Don. Jit, sebelah sana Jit. Apa ya Mas? Semua yang paling gampang. Anu. Ya. Kita nyanyi lihat kebun Yang dulu, sebelah sini nggih. sini. Dari Ya, tiang monggo. sini, dari tiang itu sampai ke sini. Ya. Nggih. Pak Muhajir tolong kita lihat meskipun integritasnya. Masing-masing departemen, masing-masing direktorat punya tugas yang berbeda-beda, tapi campur tiap hari, tidak boleh saling mempengaruhi, tidak boleh saling kehilangan fokus, gitu ya. Ya. Coba sekarang kita cek per direktorat. Coba. Sebelah sini. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar belati semuanya indah. Tepuk tangan anak
Semua lulus karena tidak ada gangguan, tidak ada kekacauan. Ya semuanya baik-baik, tapi hidup tidak begitu. Hidup kadang-kadang ada masalah-masalah di sekitarnya, gitu ya. Sekarang kita coba cek keadaan aman, lihat kebunku aman. Sekarang yang kedua. Ya. Ini apa Mas Jid? Sini apa? Kalau lagu Jawa ada yang kenal nggak Pak? Kodok ngorek gitu tahu nggak Bu? Kodok ngorek kan Bisa ada. ya? Berani ya? Bisa. Coba, Bapak bisa kodok ngorek? Oh nggak Oh, apa-apa. enggak apa-apa. Atau dibalik, Pemerintah yang- nggak apa-apa. Sampean mimpin Jenengan sini Pak yang kodok ngorek. Sampean mimpin kodok ngorek. Ya, sampean yang mimpin sana. Sini, Oke. sini. Nah, Nadanya berarti sama. nanti lagunya lihat kebunku yang situ. Monggo Pak. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Golek pangan, golek pangan disambi dolanan. Ya. Teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Maaf Pak, tadi liriknya yang kedua apa? Biar saya ngapalin. Kodok Oh dilangsung aja. Dilangsung? Digabungkan saja. Oh nggak iya, apa-apa. iya. Sekarang Nggak kan apa-apa ya? sedang zamannya merger Pak. Jadi di merger aja dari kodok ngorek, pinggir kali. Langsung teot teblung, teot Oh, langsung. teot teblung gitu aja Pak. Gitu Nggak usah toh. Ya, golek supaya pangan. semua gampang ya. Ya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga Mas Jid. Nah, tadi dari mana sampai mana? Nah ini dari tiang itu sampai tiang sini, berarti sini sampai sana. Oh berarti yang dari tiang sini sampai sini. Iya. Oh, ya. Sedikit tapi suaranya kenceng ini. Lagunya Iya. dari timur. Mana di mana? Anak kambing saya, anak kambing saya, ada di pohon jambu. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati saya, ada di Kampung Baru. Yes. Sekarang Jid, gini Jid. Yang namanya integritas, Iya Pak. itu setiap onderdil, setiap komponen bekerja sesuai dengan fungsinya, tidak boleh terpengaruh. Anda makan saja, makan kalau sambil mikir kecakot, betul enggak? Betul enggak? Tersedak. Tersedak, batuk, ya toh? Itu karena ada disorganisasi. Nah, yang namanya integritas adalah kenyamanan dalam keseimbangan satu sama lain, sehingga kalau yang satu kodok ngorek, yang satu lihat ke buku, yang satu mana di mana. Ya ada sabotase ini ya. Ini pasti capres ketiga ini ya. Ini jangan dipikir gampang loh ya. Ini bineka tunggal ika Cid. Ini yang namanya bineka. Kalau harmonis dan tetap pada fungsinya masing-masing, maka akan tunggal ika. Kalau tunggal ika, kalau tidak disiplin dengan masing-masing, maka tunggal ikanya tidak tercapai. Enggak tercapai ya. Kan begitu. Tetapi tetap harus diingat Pak, semuanya harus tetap istiqomah kan Pak. Loh, iya makanya harus kalau sudah kodok ngorek, jangan campur-campur. Lu urusan universitas mlebu PAUD, ya kan gitu. Jangan ikut-ikut, ya toh. Gitu loh. Kalau kan seperti badan Anda, kalau Anda terantuk batu kakinya, set, yang teriak mengadu siapa? Mulut. Bayangkan kalau kakinya mengadu. Kan nggak bisa, yang bagian mengadu mulut, yang bagian menitikkan air mata, yang bagian misuh baru mulutnya, kan begitu. Oke, jadi sekarang masing-masing Pak Muhajir tolong dilihat disiplinnya, ya. Sekarang dipimpin lagi enggak? Dipimpin ya, oke. Dipimpin. Dipimpin ya. Situasi masih normal, belum ada pilpres, belum bulan April, tenang aja. Sekarang jalankan tugas masing-masing tanpa ada gangguan dari manapun. Yuk. Ya, siap lihat kebunku? Mana di mana ya? Kodok ngorek. Kodok ngorek. Bareng. Kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Teot teblung, teot teblung,
ngorek pinggir kali teot templung teot Dua kali. Cit. Ya, Pak, ada komentar, Pak? Ya, Pak. Ini banyak yang nggak disiplin ini. Wah, belum sudah. Di sini nyanyinya kodok ngorek itu. Gini Pak, kita harus hati-hati ya kalau melihat manajemen di kantor ya. Kadang-kadang mereka berlindung di balik sesuatu sehingga tidak kentara kalau salah. Iya ya, itu monggo dicari. Musik tadi itu sebenarnya dia kan panduannya, dia binekanya, dia NKRI-nya. NKRI-nya, Anda boleh Jawa, boleh Sunda, boleh apapun, yang penting tetap NKRI, kan gitu. Jadi musiknya tadi itu panduannya NKRI, gitu. Coba sekarang, apakah kalau tidak ada NKRI, Jawa sama Sunda tetap bersaudara apa tidak? Kan itu masalahnya. Apakah mereka bersaudara hanya kalau ada NKRI? Maka coba sekarang Indonesia pura-pura bubar. Tidak ada NKRI, tidak ada musiknya. Terus sampean yang lihat kebunku tetap, yang kodok ngorek tetap, yang mana di mana tetap. Coba tanpa pemimpin nasional, Anda bisa nggak menjadi rakyat yang mandiri dan tetap berdisiplin, kan begitu? Oh, jadi Mbak. Jelas ya? Jadi Cak, yang sana diibaratkan suku kebon, ya. Yang tengah ini suku kodok, yang sini suku kambing. Ya. Mana di mana anak kambing? Sekarang pura-puranya Indonesianya nggak ada. Makanya sekarang tidak pakai sound semua. Ya, kalau sound nanti ketutupan sana nggak nyanyi, soalnya nyanyi, nggak pakai. Ya. Cuman ngabani ya? Iya. Oke, sekarang masih ada sisa kepemimpinan yaitu ritme. Ya tetap alam memberi sign. Jadi sampean cuman gini-gini ya, gitu ya. Ya. Tapi situasi masih normal, pilpres masih jauh, jadi tetap tidak ada masalah. Yo. Tuh. Wah. Belum. Bentar. Belum. Manut itu kan Bu. Itu dulu Biar bareng semuanya. Untuk Dewan Juri, parameternya disiplin apa tidak sederhana. Awalnya bareng, endingnya pasti bareng. Kalau memang disiplin, kompak dari awal sampai akhir, gitu ya. Kalau nanti ada yang buntut, berarti Pak, berarti salah ini. Ya, potong gaji. Ya sip. Wah, yuk. Tuh. Wah. Sudah semakin kacau. Ini diundang ngoyo-ngoyo ternyata ngerjain orang nanti nggak dibayar. Enggak teman-teman sekalian, kalau saya langsung literer, kognitif, mungkin tidak masuk ke darah Anda. Tapi kalau aku seneng loh, jebol bapak-bapak ya dengan ikhlas. Itu namanya ya, dengan ikhlas. Loh, emang gimana loh, saya sampai ke desa-desa kok, saya sampai lari-lari kok, saya sampai balapan Melayu, balapan renang, balapan selulup, saya di Sungai Mandar, saya tidak ada masalah. Malu itu hanya kalau korupsi. Betul enggak? Kalau cuma nyanyi gini, apa yang membuat kita malu? Tidak ada. Malu itu kalau korupsi. Dan Anda lihat semua yang korupsi kalau di kamera apa yang dilakukannya? Ngene-ngene tuh aku. Ya, itu Pak, kan gini. Loh, seharusnya dia kan gini Pak. Kok malah ngene? Loh, coba bagaimana? Nah, kita latihan kecil-kecil. Oke sekarang Pak Nyuwun Sewu sekarang diperhatikan betul. Awalnya harus pas, akhirnya juga harus pas. Para pemimpin, tadi memang Pak Jalang gininya agak lambat sehingga dia agak telat. Jadi coba sekarang tempo dinaikkan. Ini sudah Januari menjelang April, situasi agak chaos. Jeng 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 yo yo yo.
kodok orek-orek. Tapi yang di belakang tadi ada yang nganu loh, uri, curang. Curang gimana? Lihat kebunku penuh kodok orek dari sana. Ada yang putih ngono lho. Enggak, tapi saya justru berpendapat sebelum Pak Menteri memberi nganu, saya mah gini. Ternyata semakin temponya dinaikkan. Iya. Ternyata sebetulnya kan harusnya tambah susah. Tambah Ternyata Bapak Ibu ini malah cepet dan bagus hasilnya. Iya. Mestinya mereka setiap hari dilibat oleh kurikulum. Mereka terbiasa menjadi orang yang dinamis. Mestinya. Oh itu kalau jadi nek bahasa Jawanya ngelmu kui kelakone kanthi laku. Kalau dalam bahasa Arab ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Jadi orang itu kalau tidak ada tantangan Pak, kreativitasnya tidak keluar. Ya, begitu ada tantangan, ternyata mereka cerdas, ternyata hebat. Seperti maling itu kalau sudah konangan mencuolot itu. Gitu ya. Jadi Pak, ini tadi yang terakhir kompak betul Pak ya? Jadi Pak sampean mulai sekarang tambahin kerjaan mereka Pak. Ya toh, semakin sibuk, semakin cerdas dan semakin solid integritasnya, semakin mesin-mesinnya tuh raket gitu ya, padat gitu ya. Oke. Makin kreatif. Sekarang kita coba satu lagi cek aja, kita ngecek aja bahwa kita ini harus bisa integritas. Kadang-kadang orang yang sudah sering melakukan sesuatu yang sukar meremehkan yang mudah. Gitu ya. Nah kita jangan pernah meremehkan karena kemudahan ada kesulitannya sendiri dan kesulitan ada kemudahannya sendiri kan gitu. Dan ini namanya perjodohan, ini azwajan namanya. Jadi tidak ada Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak gitu sebenarnya. Kalau Anda lihat kalimatnya di Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kalau laki-laki dan perempuan kalimatnya min mudzakarin wa muannatsin. Tapi Allah menyebutnya potensialitas. Saya menciptakan potensialitas kelelakian dan potensialitas kewanitaan. Jadi setiap laki-laki pasti punya kelembutan. Ada potensi wanita di laki-laki dan setiap ibu wanita pasti punya potensi kelelakian. Bahkan sekarang lebih laki-laki wanita itu daripada ya Pak ya. Luwih kereng banget sing lanang ya saiki Pak. Gitu. Nah, keseimbangan adalah kalau di dalam diri kita ada perjodohan dan integritas antara kekerasan dan kelembutan pada diri setiap orang dan pada satuan keluarga maupun satuan kantor dan Indonesia. Jadi kalau pemerintah terlalu lembek, didorong supaya dia kuat. Kalau dia terlalu kuat juga tidak baik. Tidak baik. Dia harus mulai ada kelembutan. Jadi misalnya gini Pak, kalau di suku Amatoa, setelah penduduk memilih 3 calon kepala suku, kemudian 3 orang ini dilepas di lapangan dan diserahkan kepada binatang. Binatang bisa kebo, bisa sapi, bisa kambing, apapun. Kalau sapi ya tinggal dilepas, nanti dia berhenti di rumah. Siapa di antara 3 orang dialah yang kepala suku. Pada suatu hari yang dilepas itu lebah, tawon. Jadi begitu 3 orang ini di tengah lapangan, pawang lebah melepaskan ribuan lebah dan menyengat 3 orang ini. Nanti akan kelihatan yang mana yang pemimpin sejati. Ini sehubungan dengan tadi itu Pak, dengan yang kita barusan omongkan. Orang pertama disengat, wow, lari dia tidak kuat. Berarti dia tidak punya kesanggupan untuk menjadi pemimpin. Gitu ya. Ada satu lagi, dintop tenang aja dia. Tawonnya telbok berjatuhan, jadi tenang dia. Ini juga bahaya kalau jadi pemimpin. Begitu ngeritik dia, mati kamu. Dan itu gitu ya Pak ya. Benar ya? Wah, ngentup telbok, ngentup jatuh, mati semua. Ini juga bahaya. Jadi jangan terlalu lembut, tapi juga jangan terlalu keras. We have to be in between kan begitu. Yang ketiga adalah orang calon kepala suku
Yang diintop enggak apa-apa dan tawonnya ngintop juga merasa nikmat dan tidak mati, terbang lagi, datang lagi, terbang lagi. Nah sampean sekarang lihat, Pak Muhadjir tipe yang keberapa? Insya Allah yang ketiga ya. Dikritik enggak apa-apa, tidak dibunuh yang mengkritik, beliau juga tidak terlalu kesakitan karena dikritik. Karena ada yang dikritik dikit merasa kesakitan, akhirnya dimatiin yang mengkritik itu. Nah, kita mencari pemimpin yang betul-betul berada di integritas itu tadi. Ya. Oke, makanya yang di tengah ini yang paling sukar. Maka Pak Muhadjir nanti yang di tengah ya. Coba sekarang kiri sama kanan. John. Jadi mulai tengah sini aja, kanan kiri gitu dok. Satu checking lagi, satu latihan kecil lagi. Berarti batasnya mana Mbak? Ya udah sini. Ya. Oh, oke. Dari ini ya, dari antara Mbah Nun sama Bapak Menteri. Yang sebelah sana ikut saya. Oh, yang sebelah sini ikut saya. Iya. Yang sebelah kanan pakai gerakan itu akan lebih indah. Seberapa? Tapi saya Geraknya mana? Burung susah ya? Benar. Burung gini. Kakak. Burung terus kakak. Tuanya. Kakak tua di sini Ya, juga. oke. Tuanya nduting dhek wae to. Hingga. di jendela. Jendela. Nenek, tua ini Bu. Tua. Tua sini lagi. Iya, tua situ lagi. Giginya tinggal diganti 3. Karena angka 1 dan 2 sekarang lagi haram. Lagi 1 atau 2, 3 aja. lagi sensi. 3 ya. Iya. Ya ini ya kita coba untuk menghargai lah. Iyalah. Kalau sedang rame-rame ya kita mencoba nggak usah ikut-ikut bikin rame. Toh itu hanya mau perlombaan lari sprintnya saja. Kita kan maunya yang lari maraton aja. Ya, nanti Mbak Nun saya cerita. Ya kita coba ya burung kakak tadi ya. Sama topi saya bundar ya? Langsung bareng ya? Oh, bareng. Oke. Tua. Tapi ada bagus. Bagus. Ayo bagus. Tapi gini loh. Sekarang ini kan zamannya sedang banyak hal yang disama-samakan supaya tidak bikin ribut. Lah iya. Contohnya kayak yang Mbah Nun tadi awal sekali. Semua orang tuh assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya. Jadi mau Selamat datang di pidato 5 menit itu yang 2,5 menit habis untuk makan durasi ya, makan durasi. Sebetulnya lagunya tuh sama loh ya. Topi saya bundar. Burung kakak tua. Sama kan? Hanya beda sairnya sedikit. Tapi ada yang nggak enak tadi saya dengar. Apalagi Pak Menteri tadi pasti nggak tahu Pak Menteri dengar apa enggak. Apa bukti? Saya dengarnya burung kakak bundar. Oh karena ada di tengah ya? Iya. Di tengah itu, oh berarti kesimpulannya kalau ada di tengah itu memang lebih sulit. Nah ini gimana ini? Ya mesti lebih sulit, pasti karena di tengah kan banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi mungkin Pak Menteri punya pendapat yang lain Pak. Mungkin kita bisa tanya ke Pak Menteri karena Nyun Sewu ya kalau pakai teori di kami ya.
Kalau urusannya itu capres A, capres B, berarti kan cuma 2 titik, berarti cuma 1 garis. Oke, kita lakukan garis ini, tinggal pilih dan itu bebas dan rahasia, tidak ada masalah, tidak usah berdebat. Tidak semua hal harus Anda ketahui. Jangan dipikir Anda harus tahu semuanya, enggak. Misalnya Pak, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggi badannya berapa lah, enggak perlu sampean Pak. Ya. Masuk sampean cari, wetone apa sampean juga roh. Gitu kan. Jadi tidak semua hal harus Anda tahu. Nabi Adam punya pusar apa tidak? Kan enggak perlu tahu Anda. Tapi sekarang orang berdebat loh gitu-gitu. Bumi bulat apa datar, berdebat. Pukul-pukulan gitu kan. Jokowi apa Prabowo berdebat. Kalau tadi kan sudah saya tanya loh, kalau naik bis saja enggak nanya soal sopirnya kok, yang dicari itu trayeknya kan begitu. Nah, jadi di tengah itu kalau urusannya cuma 2 titik berarti 1 garis. Kalau kita pakai fisika ya. Kalau Indonesia itu enggak hanya 1 garis, dia 1 bidang. Jadi di luar 2 titik tadi ada titik-titik yang lain dalam 1 bidang. Bahkan ternyata Indonesia lebih luas lagi, makanya departemennya kabinetnya ada berapa Pak? Ada berapa kementerian? 31, itu menunjukkan bahwa tidak hanya 1 bidang, ada bangunan, jadi ada tampak depan, tampak atas, tampak kiri, tampak kanan dan seterusnya. Jadi ternyata hidup itu bangunan, tidak hanya garis. Nah kita sedang urusan garis itu tok. Jadi kita jangan hancur hanya karena ngurusin garis A atau B atau A. Harus ada yang berada di tengah-tengah menjadi NKRI-nya, menjadi Indonesianya, kan begitu. Nah, ternyata bangunan juga kurang enggak cukup. Ada yang lebih luas yaitu ruangnya. Saya nyun sewu, semua saya muat di dalam diri saya. Tidak ada yang saya anti, tidak ada yang saya Pak. Nek bahasa Jawanya gak ono sing tak gedingi lah, gitu ya. Semua saya coba. Misalnya gini, kan tidak mungkin ada kementerian yang tanpa korupsi. Mesti ono siji loro lah, ya mesti ya. Tapi saya kesini tidak untuk mengawasi Anda korupsi apa tidak. Bahkan kalau ada yang korupsi di kantor ini, di kementerian Anda, saya doakan mudah-mudahan Anda mencuri itu karena tidak bisa lain kecuali mencuri. Mudah-mudahan karena memang ada situasi yang membuat Anda darurat seperti itu. Dan saya doakan Anda dosanya tidak gede-gede amat sehingga Allah akan mengampuni dosa Anda, gitu loh. Andai kan ada. Artinya saya tidak mengutuk-ngutuk orang yang mencuri. Setiap orang yang ketangkap KPK, kalau saya kenal baik sama dia, saya kasih WA atau SMS, selamat, congratulations, saya bilang gitu. Selamat Anda telah menjalankan kebenaran, gitu. Kan mangkel bocah anaknya. Lu kok gimana maksudnya, Cak? Anda kan sedang menjalankan kebenaran. Orang salah dihukum sama dengan benar. Ya toh? Kalau salah tidak dihukum sama dengan salah pangkat 2. Kan begitu. Ya, jadi saya ucapkan selamat. Makanya neraka itu membuat neraka itu sebuah tingkat kebenaran yang luar biasa. Kalau tidak ada neraka, Anda tidak akan bisa di surga. Bayangin sekarang kalau Anda berkelakuan buruk mau 5 terus masuk surga, kan tidak enak dewe toh. Wah, gak cocok. Makanya harus ada neraka karena kita butuh menghukum diri kita sendiri. Jadi teman sekalian, kembali ke soal tengah tadi, maka di Indonesia juga harus tetap orang yang menjadi pancer, menjadi Indonesianya, ya. Perkara pilihannya kan tidak ada masalah toh. Tinggal milih kok sopo gitu loh. Asalkan Anda mengerti siapa yang dipilih. Oke. Nah, memang sukar kalau di tengah-tengah, saya di tengah-tengah teman-teman sekalian. Saya harus menerima semua. Pak Ma'ruf Amin saya terima. Ya toh, semua dari pihak yang satunya juga datang saya terima. Dulu Anies saya terima, Ahok nggak datang ya saya nggak bisa nerima, mau dia nggak datang, kan gitu. Kan gitu. Maka tapi Anies datang ketiga kalinya saya bilang, Nis, kowe nek rene mbok karo Ahok, gitu loh. Sip nek karo Ahok. Makanya ketika Pilgub di Jatim semuanya saya kumpulkan, Saiful dan Putih sebelah kanan saya, kemudian Mbak Khofifah sama Emil di sebelah kiri saya. Akhirnya karena kan saya nggak mungkin ngerangkul Saiful terus ngerangkul Khofifah. Kan ini ada halangan budaya dan aurat ya Pak ya. Akhirnya saya distribusi, saya bikin integralitas baru. Saiful di sebelah sini, Emil sebelah sini, terus Saiful Emil sebelah kanan saya, Khofifah sama Putih sebelah kiri saya. Mereka rangkulan akhirnya. Gitu loh. Dan
Pilgub aman 100%, ada gambar itu aman 100%. Paginya tidak ada apapun yang membahayakan. Harus ada yang seperti itu. Terus saya harus di panggung kan bingung. Iki Cak Nun cenderung nang sapa ya? Cenderung kan gitu. Cenderung ke siapa? Sedikit pun saya tidak memberikan kecenderungan apapun. Kan bebas dan rahasia toh Pak. Bebas kok ribut. Ya sakar-karpe milih sapa. Dan rahasia kok kenapa harus ngomong? Kenapa harus berdebat? Kenapa harus medsos? Makanya saya tidak punya medsos Bapak-bapak sekalian. Kalau ada nama saya di Facebook, di Instagram itu bukan saya. Itu mungkin orang yang mencintai saya atau orang yang membenci saya atau orang yang memanipulasi saya. Monggo sakarpe. Dan saya tidak ada masalah dengan semua manipulasi tentang saya. Kalau sampean melihat saya dipotong-potong kalimat saya untuk nyerang Jokowi, untuk nyerang Prabowo, sak piturute sak karepmu nek kowe percaya mate dhewe nek gak percaya ya takon aku kan begitu. Saya tidak punya medsos, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya akun Twitter, saya tidak punya Instagram, saya tidak ikut-ikut. Saya ngertinya datang ke orang, bikin hatinya gede, saya gembirakan dia, dan saya bikin dia percaya diri bahwa masa depan Indonesia tidak ada masalah. Itu ya. Susahnya adalah kita disalahpahami kalau di tengah-tengah ibarat Katulistiwa. Kalau kita tinggal di Katulistiwa, orang kutub selatan mana di sini ya? Ini selatan utara gitu ya. Yus gak apa-apa wis. Kalau kita di Katulistiwa, orang di kutub selatan menganggap atau tampak kita pada dia tampak sebagai orang utara, betul enggak? Kalau dari kutub utara kita tampak sebagai orang selatan. Memang begitu, enggak enak, makanya burung kakak bundar kan gitu. Hinggap tinggal 3 kan gitu. Memang enggak enak di tengah. Tapi Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah kalau menjadi penyeimbang di tengah segala macam keadaan. Dan saya kira pendidikan adalah sila kedua dan urusan keseimbangan sumurnya mestinya di Kemendiknas. Kemendikbud. Aduh, soalnya ganti-ganti terus itu loh. Sampai bingung aku. Ya pokoknya Kemendikbud ya. Menurut saya karena di sini kan ini pendidikan kan tidak menyempit hanya menjadi sekolah. Pendidikan jauh lebih luas dari sekolah. Bahkan pendidikan tidak bisa dipersempit hanya menjadi buku, huruf-huruf dan kalimat. Dia lebih luas dari itu. Bahkan juga tidak ada jam-jam atau waktu belajar karena setiap detik dalam kehidupan adalah belajar minal mahdi ilal lahdi. Jadi saya kira Dikbud, meskipun tugasnya formal untuk urusan kurikulum, sekolah, universitas, PAUD dan seterusnya, tetapi harus punya divisi yang sifatnya software, yang sifatnya universal, filosofis, untuk menjaga supaya seluruh perjalanan kurikulum kita tidak dikooptasi oleh kesempitan-kesempitan. Karena penyakit kita sekarang nomor 1 adalah kesempitan. Ya contohnya tadi Pak, agama disebutkan menjadi identitas. Kok identitas gimana? Sekarang saya tanya, banyak ustadz mengatakan Amerika negara kafir. Gitu? Negara kafir. Terus kalau ada orang Islam di sana nyuri, terus dikejar oleh polisi, saya tanya, ini orang kafir ngejar orang muslim apa orang muslim ngejar orang kafir? Nah pertanyaannya adalah, kafir dan muslim itu kata benda apa kata kerja? Identitas atau perilaku, hardware apa software, casing apa isinya, kan begitu. Nah kalau bisa Kemendikbud ini membangun software dan kesadaran-kesadaran supaya orang tidak terlalu materialistik hidupnya dan tidak bertengkar karena simbol, karena ikon, karena brand, karena parpol, karena golongan-golongan. Gitu loh. Menurut saya harus ada entah apa namanya itu, pokoknya harus ada kesadaran yang seperti itu. Nah makanya Kiai Kanjeng, Bapak-bapak sekalian, juga berkeliling untuk menjaga itu semua, untuk menjaga, makanya kita sebut sinau bareng Pak. Saya mohon izin ya, kalau tausiah itu saya sudah tanya-tanya kepada Cak Fuad nih, ahli bahasa Arab, anggota 9 orang Majelis Umana di Saudi, mengurusi bahasa Arab dunia. Seharusnya kata-katanya tawasi. Kalau tausiah itu saya mewasiati anak saya sebelum saya meninggal.
Kurang ajar hari-hari. Aku yang ngerti mati atau ya hari ya. Kalau saling menasehati itu tawasi. Terus kata kerjanya tawasau. Kan gitu. Tapi di Indonesia keliru tidak berarti salah. Tidak apa-apa, wong tidak ngerti kok. Gitu? Kan ada masalah, ya toh? Gitu. Oke, sekarang Pak, waktu kita sampai jam berapa? Kita sekarang jam 15. Berapa lama lagi Bapak? Ini ada request tadi barusan supaya kita nggak terlalu ini ya Pak. Saya sudah lewat. Oh, sampai jam 3 saja. Oh, udah kalau gitu saya kasih yang karena ada request untuk membawakan lagu Keramat, betul enggak? Berarti sampean yang nyanyi. Mbak Yuli. Nggih nyun sewu Pak. Nggih. Ini kita kasih alhamdulillah, kita penuhi permintaan dari penyelenggara untuk membawakan satu lagu Keramat. Terus kita akhiri bersama pukul resminya pukul 3. Tak pikir tadi jam 3 sampai jam 5 otak saya itu. Itu kalau di tengah itu si burung kakak bundar tadi itu. Bismillah. Jadi Kiai Kanjeng menghormati Roma Irama, menghormati sejarahnya, jadi kalau Roma Irama itu berarti gerbang di mana dipertemukan, diinovasi atau diijtihati antara musik rock dengan musik Melayu, jadilah dangdut. Dia menjadi satu energi internasional yang luar biasa. Tinggal masalahnya jangan bilang dangdut baik apa buruk. Baik atau buruk itu tergantung manusia memaknainya bagaimana. Meskipun tai sapi jangan bilang baik atau buruk. Kalau Anda pakai untuk kompos pupuk dia baik, kalau kita pakai untuk sesuatu yang buruk menjadi buruk, kan begitu. Jadi demikian juga lagu, demikian juga acara apapun saja tidak tergantung kepada benda atau peristiwanya, tapi tergantung bagaimana kita memaknainya. Insya Allah seperti itu. Sholat, meskipun sholat seolah-olah baik, tapi kalau niat dan pemaknaannya buruk, dia juga menjadi buruk. Inilah punya waktu lagi untuk bisa lebih bergembira dan saling memberi satu sama lain. Mudah-mudahan seluruh yang kita alami beberapa jam ini merupakan ibadah kita pada Allah melalui alam semesta dan manusia. Saya akan akhiri acara ini dengan pertama minta maaf kepada Pak Muhajir, kepada bapak-bapak yang lain dan semuanya atas kekurangan-kekurangan, karena saya tidak mungkin tahu persis apa yang terbaik untuk Anda. Saya hanya bisa memperkirakan dan berniat sebaik-baiknya, setulus-tulusnya untuk memperkirakan kira-kira apa yang bermanfaat. Nomor 2, manfaat tidak harus instan. Kadang-kadang kita tidak merasa sadar apapun, sesuatu sudah masuk ke dalam otak kita, sel-sel darah kita, besok akan tumbuh, besok akan mengejutkan kita. Mudah-mudahan Anda semua oleh Allah dikehendaki untuk mendapatkan kejutan-kejutan. Yang ketiga, saya ingin akhiri tidak dengan lagu tapi dengan membacakan satu ayat Allah, yaitu surat Cahaya An-Nur dari ayat 35, karena asal-usul semua hal ini adalah cahaya. Cahaya itu kemudian oleh Allah diendapkan, dijadikan kumparan, kemudian menjadi ruang, kemudian menjadi waktu, kemudian menjadi benda-benda, menjadi matahari, menjadi sampai menjadi padatan bumi, kemudian menjadi tumbuhan, menjadi manusia dan semua. Dan cahaya itu juga yang kemudian menjadi rizki, menjadi kesejahteraan, menjadi perlindungan dan semuanya. Maka saya mohon dengan sangat kepada Allah SWT, semua yang mengikuti acara ini oleh Allah diberi yang terbaik mulai hari ini. Apa yang terbaik, Anda percayalah kepada Allah SWT, beliau yang paling tahu persis apa yang terbaik untuk kita. Tapi ada yang pasti baik bagi semuanya, yaitu ketenangan hati dan keluarga Anda semua di rumah, kemudian kesejahteraan dan bekal untuk anak cucu sampai masa depan, kemudian hatinya ditenangkan, pikirannya dijadikan fresh, badannya disehatkan, yang sakit-sakit oleh Allah diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan satu ayat. Selama saya membacakan pendek 2-3 menit ini, Anda masing-masing berkonsentrasi untuk memohon sesuai dengan hajat Anda masing-masing kepada Tuhan. Apapun agama Anda, saya bersikap adillah wa aizzah kepada Anda. Saya tidak akan pernah tega terhadap penderitaan Anda. Saya akan selalu bergembira dan bahagia terhadap kebahagiaan Anda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya mufatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal, khawil halahum, khawil halana jami'an ya Allah ila ahsana ahwal. Ya Allah, saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, ya Allah, mudahkanlah urusan mereka, mudahkanlah semua masalah mereka, berilah solusi bagi problem-problem mereka, ya Allah. Tetapkanlah jalannya di jalanmu, ya Allah. Tuntunlah kaki mereka, tangan mereka, pikiran mereka, dan hati mereka, ya Allah. Dan jadikanlah semua kewajiban mereka tuntas atas petunjukmu, tuntas atas bimbinganmu, dan tuntas atas kehendakmu. Dan engkau sendiri, ya Allah, berbahagia melihat hamba-hambamu menuntaskan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kul indolal tu fa inna ma'adillu ala nafsi fa ini tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dan baik dan bermanfaat, bersyukurlah kepada pemiliknya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.